Yohanes Surya PhD dalam buku berjudul Getaran dan Gelombang, disebut dengan lembah gelombang. Jadi dalam satu didengarkan. Misalnya saat ini telinga angkasa kita tidak bisa mendengar satu sama lain karena nggak ada udaranya, cahaya. Karena cahaya tidak perlu medium untuk berpindah. Akhir-akhir ini Indonesia lagi dilanda berbagai macam gempa. Contohnya, di akhir tahun 2022 Indonesia dilanda gempa Cianjur. Gempa ini menelan sampai 271 korban. Ada lagi nih, di 2018 gempa di Palu Donggala. Tak kalah parahnya dari gempa Cianjur, gempa Palu Donggala ini menelan sampai 1703 korban. Yang artinya kalau di total gempa Cianjur dan gempa Palu Donggala bisa sampai 1974 korban meninggal. Jir, itu nyawa. Ampun paralun amit-amit ya Allah. Sigara rungkat Cianjur kota. Ieu posisi di Gunung Manange ya. Eta hasil biung kuat siga bangunan rugrug. Bergerak, bukan air bergerak ini. Tanah bergerak. Ini saya perhatikan, ini memutar deh. Memutar. Jalan juga gempa itu. Jalan gempa. Inilah Suharyanto. Di usianya yang ke-60 dia harus menyaksikan bencana gempa yang menghancurkan rumah sekaligus menelan seluruh keluarganya. Kalau dipikir-pikir, gempa itu kan salah satu dari gelombang ya. Ternyata ada loh bahasannya di fisika. Jadi hari ini kita akan bahas apa itu gelombang dan apa aja jenis-jenisnya di Besuh Belajar Habis Subuh. والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبلي طب 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 طبلي والسقف سق سق سقلي والرقص قد طاب إلي شوى شوى وشاهش على. Jadi teman-teman, menurut Profesor Yohanes Surya PhD dalam buku berjudul Getaran dan Gelombang, gelombang adalah getaran yang merambat, yang menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyeret materi atau media yang dilewatinya. Menurut Kompas, gelombang dibagi menjadi 3 berdasarkan arah gerak. Pertama, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. 2, berdasarkan amplitudo gelombang, gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. 3, gelombang medium merambat, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sebenarnya kita sering menciptakan gelombang dalam kegiatan sehari-hari. Gelombang dapat muncul dan dihantarkan pada berbagai media atau benda, mulai dari permukaan air, bunyi, cahaya, hingga gempa. Contohnya, ketika kalian mengeluarkan suara sekecil apapun, maka kalian akan menciptakan gelombang bunyi yang merambat melalui udara di sekitar. Emang apaan sih gelombang longitudinal? Menurut Kompas, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau beripit dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang bunyi. Nah, perlu diketahui teman-teman, gelombang longitudinal biasanya berbentuk seperti ini. Nah, yang sedikit rapat itu disebut dengan rapatan. Yang lebih renggang disebut dengan renggangan. Masing-masing dia memiliki panjang setengah lambda. Kalau misalnya disatuin, satu periode ini disebut dengan 1 lambda. Nah, terus apa itu gelombang transversal? Masih menurut kompas.com, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Gelombang transversal biasanya berbentuk seperti ini. Dia ada kayak ombaknya gitu ya. Yang A disebut titik awal gelombang, yang garis putus-putus disebut amplitudo, yang A, B, C disebut bukit gelombang, C, D, E disebut dengan lembah gelombang. Jadi dalam satu gelombang itu ada bukit dan lembah. Mereka terdiri dari 1 lambda. Sekarang kita berpindah ke gelombang medium merambat. 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perlambatannya. Contoh, gelombang bunyi. Ya, bunyi membutuhkan medium untuk dapat didengarkan. Misalnya, saat ini telinga kalian mendengar apa yang saya katakan karena bunyi dari speaker
bergetar melalui medium, contohnya udara, air, dan zat padat. Makanya kenapa kalau di luar angkasa kita tidak bisa mendengar satu sama lain, karena nggak ada udaranya. Lalu apa itu gelombang elektromagnetik? Masih menurut Kompas, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang cahaya, karena cahaya tidak perlu medium untuk berpindah. Time graph instead, which looks pretty much the same, but because we have time on the x-axis instead of distance, the length of one complete oscillation would be the time period instead of the wavelength. And the time period is just the time it takes for one complete oscillation. The benefit of knowing the time period is that we can then use this equation here to work out frequency, which is measured in hertz and is the number of complete oscillations per second. To see how it works, imagine that each oscillation takes 0.5 seconds. Or in other words, the time period is 0.5 seconds. This means that there must be a total of 2 oscillations per second. So the frequency is 2, which is what we'd get if we did 1 divided by the time period of 0.5. We can also use the equation the other way around. So time period equals 1 over frequency. So if we were told that the frequency of a wave was 4 Hz, which means 4 oscillations per second, then to find the time period, we'd just do 1 divided by 4, which tells us that each oscillation must be 0.25 seconds. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini mengenai gelombang. Buat kalian yang mau nanya atau ngasih kritik dan saran, bisa langsung komen di bawah. Sekian, dah.